Iya, selamat pagi mahasiswa semuanya. Ini adalah video untuk materi pertemuan mata kuliah Kewarganegaraan Prodi Farmasi. Oke, seperti biasanya di awal perkuliahan saya akan menampilkan dulu RPS ya. Jadi ini adalah RPS-nya mahasiswa semuanya. Pertemuan ke-11 itu yang saya berhalangan ngajar ya. Karena lagi ada kedukaan itu ya, itu bicara bab 5 yaitu komunikasi efektif. Akan saya sampaikan saat ini ya dalam bentuk video materi komunikasi efektif. Baik, saya langsung saja lanjutkan dengan materi komunikasi yang efektif ya. Ini PPT-nya. Pertanyaan mendasar mahasiswa. Mengapa ada materi komunikasi efektif untuk kalian? Ya, seperti yang saya sampaikan di mata kuliah kewarganegaraan, output-nya adalah sebenarnya mahasiswa harus mampu berkontribusi nyata kepada masyarakat sesuai dengan visi universitas, yaitu mahasiswa ditugaskan memberikan penyuluhan ya. Karena situasi COVID, maka penyuluhannya nanti tidak langsung kamu bertemu dengan masyarakat, tetapi kamu membuat video. Itu adalah ending dari mata kuliah ini. Nah, maka kemarin di kurikulum disampaikan di RPS ditunjukkan ya salah satu materi yang harus kalian dapatkan untuk tujuan itu adalah kalian memahami dulu ya mengenai teori-teori kewarganegaraan bahwa setiap masyarakat punya hak dan kewajiban begitu dan seterusnya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik kita punya kewajiban untuk berbagi ya kepada warga negara yang lain yang membutuhkan sesuai dengan keilmuan kita. Karena kamu seorang apoteker, maka ilmu-ilmu kefarmasian itu yang butuh kalian bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seingat saya, kalian sudah saya berikan materi-materi soal bagaimana sih public speaking dan seterusnya, begitu ya, berbicara di depan umum, begitu. Maka itu adalah kelanjutannya, ya, saat ini materi komunikasi yang efektif. Mengapa sih di dalam penyuluhan itu, ya, kalian harus memahami teori-teori komunikasi yang efektif, ya, supaya apa yang kamu sampaikan itu benar-benar tersampaikan dengan baik, ya. Oke, apa itu komunikasi? Ya, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicatio. Ya, kalau dibuka di dalam kamus bahasa Latin, communicatio itu artinya adalah berpartisipasi atau memberitahukan. Maka dari itu, kalau kalian membuka literasi, banyak ahli yang akan mengatakan bahwa komunikasi itu berhubungan dengan yang namanya penyampaian dan penerimaan. Penyampaian pesan dan penerimaan pesan. Komunikasi tidak akan jauh dari aktivitas penyampaian pesan dan penerimaan pesan. Oke, menurut Laswell dalam bukunya tahun 1960, komunikasi pada dasarnya merupakan proses. Jadi komunikasi itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang menjelaskan siapa yang memberikan informasi, mengatakan apa, itu isi dari komunikasi itu sendiri, dengan saluran apa, ini bicara soal media, alat, ya, alatnya apa, medianya apa, kepada siapa, ini dimaksudkan adalah tujuan pesan itu disampaikan untuk siapa, dengan akibat atau hasil apa. Harus sampai kepada sebuah hasil. Jadi komunikasi yang efektif itu harus ada hasilnya. Bukan sekedar disampaikan, tetapi harus membuahkan sesuatu. Ya, ini adalah teori dari Laswell. Baik, menurut Robin, fungsi komunikasi itu ada 4. Pengendalian, motivasi, pernyataan emosional, dan tentunya adalah informasi. Pak, kalau saya seorang apoteker, ya, saya sebagai seorang apoteker memberikan penyuluhan, maka ini masuk fungsi yang mana? Fungsi yang keempat, yaitu fungsi informasi. Ya, oke, baik, lanjut. Definisi dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi, ya, yang dikatakan efektif jika
Informasi, pemikiran, atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik, sehingga menciptakan satu, kesamaan persepsi, kedua, mengubah perilaku, dan yang ketiga, menghasilkan pemahaman. 3 goal ini, 3 tujuan ini menjadi indikator ya sebuah komunikasi itu efektif. Ya, jadi komunikasi itu efektif, penyuluhan kamu efektif jika satu, mereka pendengarnya memiliki kesamaan persepsi dengan kamu. Kemudian perilaku mereka berubah dan menghasilkan pemahaman. Contoh misalkan kalau kamu mau penyuluhan tentang bagaimana sih cara menyimpan obat yang tepat. Ya, penyuluhan kamu itu efektif kalau mereka itu memiliki kesamaan persepsi dengan apa yang kamu sampaikan. Oh, maksudnya ya menyimpan obat itu bagaimana sih mengusahakan supaya obat ini tetap higienis misalkan, ya. Obat ini awet, tidak rusak karena salah penempatan dan seterusnya. Nah, persepsi ini butuh sama antara kamu dengan mereka para pendengar. Kemudian yang kedua, perilaku mereka berubah. Mungkin selama ini mereka menaruh obat sembarangan. Karena sudah mendapatkan penyuluhan dari kamu, maka mereka, oh aku sudah punya kotak obat kok. Nah, yang dulu tidak ada kotak obat, sekarang ada. Ini kan perubahan perilaku. Nah, ini bisa menjadi indikator bahwa komunikasi yang kamu sampaikan itu efektif. Penyuluhan yang kamu lakukan itu efektif. Dan tentunya, indikator yang terakhir adalah menghasilkan pemahaman baru. Mereka yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ya, oke. Ada komponen-komponen komunikasi efektif. Yang pertama adalah encoding. Apa sih encoding itu? Encoding itu adalah penetapan bahasa sederhananya. Ya, kalau dalam orang-orang teknik itu penetapan kode, encoding itu. Tapi di sini ya sederhananya penetapan bahasa yang sama. Ya, sebelum kamu melakukan sosialisasi, sebelum kamu melakukan penyuluhan, kamu harus sudah menentukan bahasa apa yang kamu pakai. Ya, sudah harus ditentukan dulu. Pak, saya melakukan penyuluhan di desa Donomulyo, Malang Selatan. Mereka pakai bahasa apa? Jawa. Mereka nggak paham Indonesia. Oke, maka encodingnya kamu harus menentukan. Nanti aku penyuluhan memakai bahasa Jawa. Ya. Yang kedua adalah decoding, kemampuan memahami. Ya, maka ini masuk kemarin pertemuan terakhir saya akan bicara sebelum kamu penyuluhan kamu harus mengenal mereka. Nah, itu masuk dalam tahap decoding di sini. Kemampuan memahami audiens. Audiensnya siapa? Laki, ya, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak. Ya, ini masuk decoding, ya, supaya pas apa yang kamu sampaikan. Ya, kemampuan memahami audiens. Yang ketiga konteks sama, menyesuaikan situasi kondisi, konteksnya masyarakat desa, ya sesuaikan konteks. Bahasa tubuh itu ketika kamu menyampaikan, ya kamu harus mampu memberikan gerakan tubuh kamu, ya bahasa tubuh, ya. Kemudian juga kamu harus memahami komponen gangguan. Kalau nanti penyuluhan itu ada di kantor desa itu balai desa itu gede, ya. Kemudian tidak ada penutupnya, maka angin akan masuk. Nah, coba dilihat itu nanti menjadi hambatan enggak? Ya. Berikutnya adalah komponen pikiran terbuka. Jadi jangan sampai sebelum penyuluhan kamu sudah punya penilaian sendiri. Oh di desa pasti kayak gini. Belum tentu. Ya, itu namanya asumsi. Jangan pernah pakai asumsi. Ya, maka lihat betul tempatnya seperti apa. Dan terbukalah dengan kemungkinan yang terjadi. Itu pikiran terbuka. Kemudian mendengarkan aktif, ya, artinya ketika kamu bertemu dengan banyak orang, dengarkan, ya, mendengarkan. Jadi bagaimana kamu memahami mereka. Yang terakhir ada refleksi, ada konfirmasi. Jadi ketika melakukan penyuluhan, selain kamu memberikan informasi, kamu juga harus mampu mendengarkan, menangkap apa sih yang mau mereka itu. Kemudian terakhir ada refleksi itu konfirmasi. Bapak Ibu udah tahu maksudnya? Ya, sudah menangkap maksudnya? Coba deh Bu, tadi apa yang saya sampaikan. Nah, feedback, cross check itu adalah refleksi, konfirmasi. Ya,
ini dibutuhkan ya dalam sebuah komunikasi yang efektif. Feedback, jangan sampai apa yang kamu sampaikan mereka menangkap secara keliru. Maka cross check. Ini masuk komponen refleksi ya. Oke, baik saya akan sampaikan ya. Tadi ada komponen hambatan ya, gangguan, komponen komunikasi efektif. Saya ingin memberikan garis besar di sini ya. Catatan untuk gangguan ya. Jadi gangguan dalam komunikasi itu ada 4. Pertama dari aspek pengirim, artinya kamu yang memberikan penyuluhan ya. Nah, salah satu hambatannya adalah tidak konsentrasi. Maka betul-betul kamu harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, kamu tidak akan tahu apa yang kamu sampaikan. Kamu akan lupa, aku tadi ngomong apa ya? Itu artinya tidak konsentrasi. Ya, hambatan yang kedua tergesa-gesa. Lafal kurang jelas. A, I, U, E. Tidak ada jeda. Ya, saya tuh kecenderungannya ngomong cepat. Maka biasa saya minta tolong bantuan istri saya, aku kalau memberikan tadi ngomong nih kecepatan enggak? Coba cek videonya. Jadi ketika saya menjadi narasumber pembicara, dulu awal-awal itu saya belajarnya pakai rekaman. Apa yang saya sampaikan saya rekam supaya apa? Saya tahu kekurangan saya di mana. Ya. Kemudian dari sudut pandang pengirim, hambatan berikutnya adalah tulisan tidak jelas kalau kamu pakai menulis. Bahasa tidak umum ketika kau ngomong, makanya butuh tadi ya decoding, penyamaan bahasa itu sangat penting. Kamu ngomong bahasa Indonesia, sedangkan yang ikut penyuluhan itu mbah-mbah yang tidak tahu bahasa Indonesia, ya nggak akan nyambung, ya. Nah ini hambatan dari perspektif pengirim, bahasa yang tidak umum. Yang kedua hambatan dari penerima, tidak konsentrasi. Maka biasanya dalam penyuluhan saya selalu meminta mahasiswa siapkan ice breaking. Itu salah satu cara supaya peserta konsentrasi. Ya. Hambatan yang kedua dari peserta penyuluhan itu adalah memilih-milih pesan. Artinya dia, ini materi kayak gini, males Ya, itu memilih-milih pesan. Menggunakan persepsi sendiri. Jadi belum memberikan contoh konkret, mereka sudah punya persepsi sendiri. Meremehkan. Kemudian mereka tidak melakukan feedback atau cross-check. Artinya ya pasif mendengarkan tanpa tanya, benar nggak yang saya tangkap seperti ini. Ya, dia nggak tanya lagi, nggak melakukan feedback. Ya, ini hambatan penerima. Oke, berikutnya hambatan dari perspektif pesan. Pesan terlalu panjang. Ya, maka mahasiswa untuk nanti tugas kamu melakukan penyuluhan itu kan untuk kuis besar nanti kan durasinya hanya 10 menit ya maksimal. Maka kenapa dibatasin ya supaya kamu mampu membuat pesan itu pendek dan to the point. Ya. Kamu mau sosialisasi apa? Mau penyuluhan apa? Tentang ini Pak, hidup sehat. Oke, hidup sehat kan luas. Mau yang mana? Hidup sehat untuk anak, untuk ibu, ya. Untuk anak pun kan banyak, ya. Dari perspektif apa? Makanannya, perspektif mengasuhnya dan seterusnya. Maka buat sesimpel mungkin, ya, tidak luas tapi mengerucut ke satu poin. Ya. Itu akan menjadi hambatan di sini, ya, bagi sebuah pesan kalau terlalu panjang. Kedua, kalau tidak to the point. Kalau tidak menggunakan bahasa yang tidak umum, kemudian mengulang kata-kata yang sama dan tidak menarik, itu menjadi hambatan dari sebuah pesan. Maka nanti untuk tugas kuis besar, kamu presentasi penyuluhan 10 menit, maka buat pesan yang singkat, materinya sangat singkat saja, jangan panjang-panjang. Hambatan yang terakhir dari perspektif media adalah noise atau berisik, rusak atau kurang baik, interupsi, jadi ada yang kalau orang ngomong tuh yang muncul kata-kata terakhir. Ya. Online ini salah satu sarana yang tidak bagus. Karena kadang-kadang menjadi interupsi. Ya, berkurang. Misalkan yang saya sampaikan bla 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 bla, ternyata yang muncul mic-nya, suaranya hanya yang terakhir. Nah, itu interupsi. Kemudian alat kuno atau tidak up to date. Ya, ini hambatan-hambatan dalam komunikasi. Berikutnya, strategi komunikasi verbal. Jadi supaya kamu mampu menyampaikan pesan dengan baik, efektif, maka gunakan bahasa yang sederhana dan dikenal oleh peserta.
termasuk contoh-contoh konkret. Jangan pakai contoh yang di dunia lain. Mereka dunia orang desa. Mereka mbah-mbah misalkan. Mereka hidup sebelum zaman modern. Maka mereka nggak akan paham yang namanya chatting, ya, yang namanya Facebook. Mungkin mereka nggak tahu, itu mereka belum ada. Maka gunakan bahasa sederhana yang dikenal oleh mereka. Hindari menggunakan istilah atau jargon yang menyulitkan mereka. Pakai jargon-jargon yang sederhana. Hindari kata-kata yang membunuh motivasi, killing words. Artinya jangan gunakan kata-kata yang negatif. Jeda dalam menjelaskan beberapa hal, gunakan bahasa yang positif. Kamu bisa. Misalkan kamu penyuluhan ke ibu-ibu PKK. Ya, yang datang ibu-ibu PKK. Ya, maka gunakan kata-kata yang positif. Wah, ibu-ibu yang hebat ini ya. Jadi ibu ini orang hebat. Kenapa? Ya, karena hampir semua pekerjaan dihandle oleh seorang ibu. Sebenarnya ibu-ibu ini ada orang-orang hebat. Ya, selamat pagi ibu-ibu yang hebat. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang positif. Ya, selamat pagi ibu-ibu yang dahsyat, ibu-ibu yang luar biasa lah. Itu bagi mereka itu power. Ya, nah ini. Jangan ketika penyuluhan, mak-mak ini pancet ya, senengane rame, teko telat, ya sudah, itu kata-kata negatif yang membuat mereka akhirnya malas mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Ya, gunakan bahasa yang positif. Ya, ini contoh killing words, kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, kata-kata negatif, tidak bisa, tidak tahu, tidak mungkin, wah susah, terserah, salah sendiri. Kan saya sudah bilang, misalkan, cepet dong, mau apa, kok nggak begitu, ayo. Kata-kata memaksa itu tidak bagus. Ya, harusnya apa kata-kata yang positif? Akan saya coba, silahkan, tentu, maksud saya terima kasih, tolong, maaf boleh enggak, kamu luar biasa, kamu hebat, ini kata-kata positif. Ya, oke, ini butuh saya sampaikan. Ini sebuah riset ya mengenai efektivitas pesan yang ditangkap ketika orang melakukan penyuluhan. Ya, apa yang kamu sampaikan itu hanya 7% ditangkap oleh audiens kalau itu hanya berupa kata-kata. Sebaliknya, menjadi 38% ketika pesan kamu itu ada intonasinya, ada vokalnya, menarik begitu. Itu 38%. Dan menjadi 55% ketika kamu melibatkan bahasa tubuh. Contohnya ketika kamu menjelaskan bukan hanya seperti patung, kamu diam di satu titik saja. Enggak. Sambil jalan, sambil mengapresiasi. Oke, materi selanjutnya nih, coba deh saya sampaikan di dekatnya si ibu ini. Ya, karena materi ini kayaknya dekat dengan ibu ini. Bu, ini materinya tentang ibu yang merawat anaknya. Nah, saya melihat ibu ini kan punya anak. Gimana, Bu? Kalau teorinya itu seperti ini. Menurut Ibu bagaimana? Nah, ya, pesan itu tidak harus kamu yang ngomong, bisa audiens yang ngomong, audiens yang tahu. Maka ini akan ditangkap oleh yang lain secara maksimal. Survei menunjukkan 55%. Ya, nah ini. Maka nanti di dalam video untuk kuis nanti ketika kamu buat presentasi, maka boleh di situ misalkan, nah ini namanya pura-pura ya. Pura-pura oke, kamu apa namanya penyuluhan di depan ibu-ibu, maka boleh nanti di video kamu misalkan, oke ibu-ibu yang baik, nah ini cantik-cantik habis mandi soalnya ya, oke Bu, saya mau tanya ke ibu nih, anggukkan kepala kalau setuju ya Bu ya. Pada di depanmu itu hanya kamera, tidak ada ibu-ibu, tetapi supaya penyuluhan ini hidup, maka boleh kamu berandai-andai ada orang di situ. Ya, setuju Bu. Oke, ibu-ibu mengangguk ya, berarti setuju Bu ya. Oke, saya lanjutkan Bu. Betul Bu, ya. Cara merawat anak itu adalah seperti ini misalkan. Ya. Nah, nanti supaya video penyuluhan kamu hidup menarik, maka boleh ya kamu mengandaikan di depan kamu itu audiensnya ada. Ya. Oke, strategi komunikasi nonverbal. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan lawan bicara dengan kontak mata, postur condong ke depan, ekspresi wajah. Ya. Jadi selain mengandalkan kata-kata,
yang menarik mereka, maka butuh kamu tunjukkan juga bahwa kamu mendengarkan mereka. Ya, kontak mata, mata harus melihat semua isi ruangan. Ya, kemudian ada ekspresi, kamu harus ekspresif. Ya, juga kamu harus perhatikan ekspresi wajah lawan bicara. Yang bingung, ya tidak antusias, tidak setuju. Coba kamu bidik mereka. Misalkan ketika kamu melakukan penyuluhan, tiba-tiba kamu melihat, loh, ada seorang peserta kok berpangku tangan. Kayaknya dia tidak tertarik. Maka boleh. Oke, Bu, gimana, Bu? Ibu yang berpangku tangan. Ya, tentang apa yang saya sampaikan bisa dipahami, Bu. Mana yang bingung misalkan, ya sudah tunjukkan di situ, ya. Nah, itu. Oke, itu strategi komunikasi nonverbal. Hindari terlalu lama berdiri di satu titik atau tempat bergerak. Kendalikan intonasi, jangan hanya mendatar. Hindari menggunakan bahasa tubuh yang membunuh, ya. Gunakan magic gesture. Jangan terlihat ragu pada saat memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Salah satu kunci kesuksesan ketika kamu melakukan sosialisasi atau penyuluhan, kamu harus percaya diri. Ya, bahwa kamu paham dengan apa yang kamu sampaikan. Kadang-kadang ada presenter ya yang menyampaikan materinya dengan tidak percaya diri. Maka orang akan nggak menarik. Dia aja nggak yakin dengan apa yang dia sampaikan. Nah ini, ya. Jadi nomor satu itu harus percaya diri. Ya, jangan terlihat ragu. Nah ini komunikasi nonverbal yang tidak bagus. Ya, sebagai seorang penyuluh kamu tidak boleh seperti ini. Ya, nggak boleh. Berkacak pinggang, melihat dengan sinis, bersedekap, duduk menyandar, duduk berpangku tangan, mengernyitkan dahi, atau menarik nafas panjang, itu artinya, oh, orang ini bosan, Nek. Ya. Yang memberi materi aja bosan, apalagi yang mendengarkan. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Harus senyum, tangan di sisi badan, pandangan bersahabat, menunjukkan ekspresinya. Ya. Oke, jalan dengan sigap dan mantap, posisi tangan terbuka. Ya, oke, baik mahasiswa. Di akhir sesi saya akan berikan catatan. Komunikasi adalah sebuah seni. Artinya apa? Komunikasi itu bukan teori, tapi praktek. Maka kenapa saya minta, oke, kamu presentasi langsung ya, kita nilai. Karena itu harus praktek. Ya, perlu strategi supaya komunikasi efektif tadi. Ya, tips-tipsnya sudah saya sampaikan. Mengenal diri sendiri dan orang lain adalah penting. Ini pertemuan terakhir, kan saya minta kamu harus mengenal audiens, ya, dan mengenal diri sendiri. Ya, tentunya kalau saya ini orang sakit mah, maka oke, nanti kalau saya pada waktu penyuluhan saya harus bawa makanan kecil, enggak apa-apa, ya. Kemudian terbuka juga, Bu, maaf ya nanti di tengah-tengah ketika saya harus presentasi, saya harus minum air, saya harus makan makanan ini karena saya sakit mah misalkan. Ya, mereka pasti akan memahami. Ya. Oke, baik. Terakhir, ya ini gambar apa? Ini adalah gambar suami istri. Komunikasi yang efektif itu sebenarnya sama dengan komunikasi mesra suami istri. Ya, kadang-kadang si suami nggak harus mengatakan, tetapi istri langsung paham. Nah, ini namanya komunikasi yang efektif. Misalkan, ya pulang kerja, kemudian langsung duduk di kursi, diem. Ya, suami nggak ngomong apa-apa, tetapi istrinya menangkap, suamiku capek. Dia kayaknya butuh teh deh, tak buatkan teh. Maka si istri pergi membuatkan teh. Sang suami langsung meminumnya dan dia segar kembali. Nah ini, tanpa berkata-kata, istri paham. Ya. Nah ini adalah tolak ukur komunikasi yang efektif, contoh konkret dalam keluarga. Maka kalau nanti dalam penyuluhan juga sama. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak kamu sampaikan, tapi peserta langsung paham. Ini kan Pak, oh iya betul, saya belum ngomong loh, tapi mereka sudah menangkap. Artinya apa? Ini komunikasi kamu sangat efektif. Mereka paham dengan apa yang kamu sampaikan. Ya, baik mahasiswa, ini tips materi efektif untuk kalian. Bagi saya ini bukan hanya penting untuk tugas perkuliahan saja,
materi komunikasi afektif, tetapi sebenarnya penting untuk hidup kalian. Sebagai seorang apoteker, kalian akan berrelasi dengan banyak orang, banyak pegawai, ya, dengan waktu yang tidak panjang, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka butuh keterampilan yang efektif. Bagaimana teman tim kamu, misalkan pegawai-pegawai itu paham dengan mau kamu tanpa kamu banyak ngomong, tanpa kamu banyak bicara. Itu artinya apa? Komunikasi sangat efektif. Ya, bisa jadi dengan 1-2 kata para karyawan langsung paham. Ya, oh nanti begini loh, begini, gini. Oh ya Pak, iya. Nah, mereka paham, berarti komunikasi ini efektif. Ya, oke. Itu mahasiswa semua materi dari saya yang tidak bisa saya sampaikan minggu lalu, karena saya ada hal yang tidak bisa saya lakukan untuk menyampaikan materi ini. Saya buat dalam bentuk video, semoga bisa diterima dengan baik. Ya. Kemudian saya tunjukkan RPS lagi. Setelah materi komunikasi efektif sebenarnya ada rancangan proyek mandiri. Ya. Jadi tidak ada kelas pada waktu hari Raya Idul Fitri. Dilanjutkan dengan pertemuan tanggal 13-21 Mei itu berarti hari ini. Konsultasi presentasi rancangan proyek. Jadi tidak ada kelas, konsultasi lewat HP WA saja. Konsultasi tentang apa? Ya tentang rancangan proyek. Jadi untuk kuis besar 3 itu kan tugasnya nanti kamu presentasi 10 menit. Bukan presentasi ya, bahasanya adalah penyuluhan ya. Maksimal 10 menit. Pak, penyuluhan tentang apa? Penyuluhan tentang kebutuhan yang sudah kamu analisis ya. Jadi kan sudah pernah ada tugas analisis sosial, menganalisis persoalan masyarakat di rumah kamu, di lingkungan kamu. Maka kamu harus menjawabnya dengan apa namanya, penyuluhan ya. Misalkan kemarin ada yang menangkap, Pak, di tempat saya tuh permasalahan sosial adalah mengenai kemiskinan misalkan. Itu kan terlalu luas. Sempitkan saja tentang apa? Pengangguran. Maka kamu tugasnya adalah membuat penyuluhan tentang pengangguran itu, ya. Jadi intinya presentasi kuis besar 3 itu penyuluhannya itu temanya menjawab persoalan sosial. Waduh, Pak, ternyata persoalan sosialnya itu nggak bisa Pak solusinya dengan penyuluhan. Aku ganti tema boleh? Boleh, terserah. Ya, sebenarnya kan di sini yang dinilai adalah latihan. Bagaimana kamu memberikan penyuluhan, ya, bukan soal materinya, tapi keterampilan kamu menyampaikan materi, ya. Jadi itu nanti yang dilihat. Maka tema boleh bebas, tidak harus menjawab masalah sosial yang kamu temukan kemarin, ya. Lebih bebas ya. Oke, jadi nanti bisa konsultasi lewat WA, Pak, tema saya ini boleh enggak? Begitu. Boleh ditanyakan juga ya, dikonsultasikan ya. Kalau sudah ketemu, maka temanya nanti fokus ke satu bagian saja, jangan luas. Ya, jangan sampai luas. Karena kamu hanya 10 menit itu enggak banyak. Maka kecilkan temanya apa, persoalannya apa, kemudian di penyuluhan itu kamu memberikan solusi, ya. Solusinya adalah begini. Maka nanti yang dinilai adalah keterampilan menyampaikan tadi, bukan isinya loh ya, bukan materinya yang dinilai, tapi keterampilan penyuluhan tadi. Bagaimana kamu bisa menyampaikan dengan bahasa yang bagus, vokal yang tepat, percaya diri, begitu ya. Pura-pura kamu ngomong ke ibu-ibu, maka gimana sih ekspresi kamu ngomong dengan ibu-ibu dan seterusnya. Itu yang akan dinilai. Ya, begitu mahasiswa ya. Jadi video ini saya share hari ini sekaligus menyampaikan hari ini itu tidak ada tatap muka, tetapi konsultasi untuk kuis besar minggu depan. Ya, konsultasi lewat via. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Sehat selalu. Tetap semangat. Ya, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi.